Masih suara saya kedengaran nggak? Teman-teman sekalian? Noise ya. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ya, jadi kali ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salam serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, siang hari ini kita live sebentar aja ya. Saya hanya ingin mereaksi dari tayangan video siapa namanya Dr. Richard, dan ini penting ya. Pentingnya di mana? Untuk supaya orang itu tahu bahwasanya apa yang diajarkan selama ini, kasih dan seterusnya, mereka kepenuhan Roh Kudus dan seterusnya, itu hanyalah usapan jempol aja ya, isapan jempol. Karena memang terbukti di kalangan orang-orang yang mereka anggap suci, yang mereka anggap sebagai anak-anak Tuhan, itu sama sekali tidak mencerminkan, malah sebaliknya. Nah, siang hari ini kita tidak ingin menjelek-jelekkan agama, karena sesuatu yang jelek memang sudah dari asalnya ya kan, dari asalnya memang sudah jelek dari sana. Jadi kita tidak perlu menjelekkan sesuatu yang memang sudah jelek ya. Sesuatu yang bau kita tidak perlu katakan bau loh, memang udah bau. Sesuatu yang hitam tidak perlu kita katakan hitam loh, memang udah gelap. Gitu ya. Jadi tak ada yang dijelekkan di sini. Kita hanya memfasilitasi kemudian untuk orang-orang di luar sana mengetahui titik kebenaran sebuah agama gitu ya. Waktu kita kurang lebih hanya 25 menit teman-teman, karena ini mau sholat Jumat, dan ini penting untuk saya kabarkan, utamanya yang ada di pelosok tanah air ya, agar supaya memahami kalau selama ini ada hal-hal yang perlu kita ulas untuk membuka cakrawala berpikir manusia awam, agar mereka tahu bahwa selama ini mereka hanya ditipu dengan kepalsuan yang sifatnya semu. Kita berbicara berdasarkan fakta aja. Lalu kemudian kalau misalnya agama Islam melakukan sesuatu tindakan yang mereka katakan bahwa Islam itu cabul, Islam itu rasis, ya kita bisa saja mengatakan kan kami bukan ajaran kasih, tidak seperti kalian ajaran kasih, kan gitu. Maka kalianlah yang harus mencerminkan ajaran kasih itu. Apalagi kalian mengaku bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan, ya kan? Kalian mengaku bahwa dalam diri kalian itu ada Roh Kudus, ya kan? Maka kalian harus membuktikan itu. Kalau jemaah-jemaah saja penuh dengan Roh Kudus, pendetanya harus jauh lebih hebat. Tapi mari kita buktikan habis ini ya. Kita tunggu Bang Suma, silakan dipenuhi 50k dulu teman-teman ya, supaya kita bisa menaikkan Bang Suma, supaya Bang Suma bisa menunjukkan video yang kita maksud dari Dr. Richard, bagaimana cabulnya dan sadisnya orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai pilihan Tuhan, orang-orang yang mengaku kemudian sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah manusia, darah dari cucunya Nabi Daud. Oke? Di tap-tap layar supaya sampai 50 teman-teman, supaya semuanya bisa menyaksikan. Kita cuma sebentar aja, dan saya minta teman-teman memviralkan potongan-potongan video dari Dr. Richard ini untuk dipiralkan, supaya bumi ini tahu bahwa ajaran yang mereka anut itu hanya berkedok agama saja, padahal ujung-ujungnya bulus. Oke, silakan ditetap ya 20 sedikit lagi teman-teman. Kita mulai ajaran kasih bereaksi. Kita buktikan yang ini sudah dipublish lebih dulu oleh Richard, yang tadinya kita udah tahu, tapi ternyata beliau lebih dulu untuk memberikan kemudian
lebih dulu informasi terkait dengan rahasia gereja gitu. Ayo di tap sedikit lagi 33, naik lagi nanti 34, terus teman-teman, terus viralkan sebanyak mungkin biar semua orang tahu bahwa mereka yang selama ini munafik, menghina Rasulullah, menghujat Rasulullah, mengatakan Islam itu agama cabul dan seterusnya, ternyata teman-teman mereka jauh lebih hebat. Sesuai dengan tuduhannya, ternyata pelakunya adalah mereka, bukan semuanya tapi sebagian, dan apesnya mereka itu justru diwakilkan oleh tokoh-tokoh agama. Kemana Roh Kudusnya gitu ya? Bukankah Roh Kudus itu membimbing manusia kepada jalan yang benar, membimbing manusia kepada jalan yang jalan yang menuju kepada keselamatan? Tapi faktanya kagak itu loh. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian membimbing manusia ya kepada jalan kebenaran, mengajak manusia kepada jalan kebenaran melalui pengajaran Roh Kudus yang mana dituangkan di dalam Al-Quran. Litubayyina linnasi, apa yang datang untuk seluruh umat manusia semua diuraikan dalam Al-Quran, bukan datang ke orang per orang. Kalau datang ke orang per orang, maka tak ada orang Kristen yang melakukan pencabulan, tak ada, tidak boleh, karena itu Roh Kudus ada pada dirinya. Nah itu yang jadi masalah sekarang, tapi faktanya kan kagak. Oke, kita naikkan Bang Suma. Kalau naik Bang Suma layarnya jadi sempit. Gimana, kita putar aja dulu di sini, Bang. Habis itu kita naikkan Bang Suma ya. Nih coba teman-teman simak ya. Lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Iya, kok selama ini berarti gini ya, apa dia doa tapi kok nyolong-nyolong gitu keluar buat kayak gitu ke aku. Terus Teman-teman dengar? Teman-teman dengar? Dengar nggak? Teman-teman dengar nggak? Kita ulang ya, kita ulang sebelum kita naikkan Bang Zuma. biasanya kan kita disuruh pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Dia kencingin aku. Berarti gini ya, apa? Dia kencingin aku. Seorang pendeta, ya, kepala gembala sidang, tiba-tiba datang mengencingi jemaatnya. Gila nggak tuh? Gila nggak? Jemaat dikencingin. Nah ini ajaran kasih ya. Ngeri kan? Nah coba kita naikkan Bang Suma. Atau Bang Suma nggak usah naik deh. Karena kalau Bang Suma naik itu layarnya jadi sempit. Gimana teman-teman? Menurut sahabat, dinaikkan Bang Suma atau gimana? Layarnya sempit jadinya kalau Bang Suma naik. Dinaikkan atau jangan? Jangan dulu ya. Nah, kita putar aja dulu. Nggak usah. Nah, biarin aja Bang Suma menunggu di bawah gitu. Tapi tadi aku udah janji 50k dinaikkan. Nggak mau bohong, aku naikkan aja dulu. Naik Bang Suma, 2 natsur kita Bang. Bang Suma naik. Bentar aja ya. Oke, teman-teman sekalian, suara saya kedengaran? Bang Suma sudah naik tuh. Kita suruh Bang Suma buka kamera ya, biar 2 natsur ya. Halo Bang Suma,
Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah nonton podcastnya Dr. Richard? Terkait apa? Terkait dengan malaikat yang datang ke tempat ibadah kencingin jemaah. Ya, viralkan ya teman-teman. Di situ diterangkan bahwasanya ada orang suci mengencingi jemaahnya. Ya, kita ulang lagi ya, mumpung ada Bang Suma di sini. Biasanya kan kita disuruh pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya. Buat beli HP nih gitu kan. Jadi dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Hah? Iya, selama ini berarti gini ya, apa dia doa tapi kok nyolong-nyolong gitu keluar buat kayak gitu ke aku. Terus tiba-tiba juga gak lama dari pegang-pegang payudara aku tuh. Gimana suaranya kecil? Apa dibuka, tangannya dimasukin ke alat vital lapis. Ini laporan polisinya dan sudah dicabut. Pertanyaan saya, terus kenapa datang ke podcast? Gimana teman-teman? Udah dengar? Nah, kita lanjutkan ya, sabar ya. Sabar teman-teman. Jelaskan suaranya ya. Iya, jelas. Nah, kita mulai lagi. Yang diduga dilakukan oleh Pak Pendeta ya. Suaranya gimana? Kedengaran nggak? Jelas nggak Saya suaranya? baca dulu kali ya. Ini seorang pendeta di Blitar, katanya pendeta besar yang melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang Suaranya gimana? perempuan. Anak-anak ini adalah saudara kandung dan mereka berusia 7-16 tahun. Pendeta ini melakukan pelecehan, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak ini selama bertahun-tahun. Anak-anak ini akhirnya melaporkan pelecehan seksual ke polisi, namun orang tua anak ini mencabut laporan karena takut kepada pendeta karena mendapatkan ancaman. Dan hari ini narasumber saya, korbannya langsung, adiknya, umur berapa? Ada yang umur Enggak, kamunya umur berapa? 16 tahun. 16 tahun, oke. Aku panggilnya apa nih ya? Mawar, semua panggil Mawar. Bapaknya? Melati. Maksudnya? Agus Ibrahim. Bapaknya atau siapanya? Oh, saya orang yang membongkar kasus ini. Oke, yang bantu untuk membongkar kasus Iya, ini. saya yang Oke, ini saya ada baca laporan polisi, ada pengakuan, ada perjanjian damai, dan ada kronologi. Saya pengen tanya dulu, Tan Kian Do itu siapa? ayahnya. Kejadiannya di berita, boleh cerita nggak? Kejadiannya bagaimana sih? Siapa yang pengen cerita? Tapi sebelum kita mulai ya, karena kamu di bawah umur, kalau ada yang kamu nggak berkenan sampaikan, nanti boleh sampaikan ke saya. Jangan, nggak usah dipaksakan. Semampu kamu saja, karena tujuannya pengen, tadi kan kalau sebelum kita ngobrol di sini tujuannya pengen, Gimana, teman-teman? ini pengen Gimana? Ya, nanti sesi-sesi di mana pengakuannya baru kita tayangkan lagi ya. Yang pada intinya kemudian adalah apa yang mereka suarakan selama ini, ajaran kasih, ajaran ya mereka punya Roh Kudus masuk ke dalam tubuh mereka, kemudian Roh Kudusnya membimbing mereka kemudian. Tapi faktanya kayak begini. Nah, nih. Biasanya kan kita Kita dengarkan ya. kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Kamu pendeta? Iya, dia tuh Kamu tuh sebagai apa sih? Umat atau sebagai apa? Enggak gini. Supaya gambarannya, ayahnya kan driver. Oke. Dengan adiknya jadi 4 orang kan, bersaudara 4 sama ayahnya itu diberi satu ruangan untuk tempat tinggal mereka di belakang gereja. Oke. Pendetanya ada kantor, ada ruang kerjanya di dekat situ. Oke. Oh, ini tapi ini gerejanya punya si pendeta ini. Iya betul. Oke. Jadi tapi rumah pendeta bukan di situ, rumahnya di tempat lain. Oke, tapi gereja itu punya pendeta tersebut, dan pendeta tersebut kepala pendetanya. Iya. Dia artinya gembala sidangnya. Di Gembala sidangnya. Oke, dan dia punya supirnya adalah
bapaknya dan anak-anaknya juga difasilitasi tinggal di sana semuanya. Sekolahnya pun ya support gereja. Di support gereja, baik dong berarti bapak pendetanya. Ya baik lah. Itu nama pendetanya. Nah, kapan Jadi dikatakan katanya baik pendeta. Nah, kelas 7 semester 2 Nih. tahun yang lalu itu berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Kelas 1 SMP. Satu SMP. Iya. Oke, dia sering datang minta kamu pijit. Iya, dia biasanya telepon aku ke kantornya, minta dipijitin gitu, Oke, pijitin apa? kaki sama tangan. Oke, pertanyaanku papa tahu nggak? Papa tahu kalau aku mijitin dia. Oke, dan papa biarin aja. Ya, papa kan nggak ada mikiran aneh-aneh. Jadi dia pikirnya ya udah itu kan dianggap anak sama ayah. Jadi juga mereka juga biarin aja gitu, senang-senang juga. Anak-anak juga kayak kelihatannya baik-baik aja. Jadi dia nggak ada curiga sama sekali. Oke, dan kamu pijit apa? Bagian kaki, paha, bagian telapak kaki, sama tangan. Oke, terus? Terus udah itu aja. Iya, ceritanya dari pijit itu ada sesuatu hal yang lain atau bagaimana? pijit Kaget pas itu aku sendirian di pendeta ruang pijit buat panas. 30 menit kemudian tuh dia tiba-tiba buka omongan. Dia tuh nawarin, Nah, dengerin, karena di situ posisi aku nggak ada HP dengerin, dan aku butuh banget buat sekolah. dengerin. Teman-teman aku udah punya, aku nggak punya. Aku Dengerin, kan udah pernah teman-teman. bilang, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Terus nanti Dengerin. mau minta papa buat tambahin gitu, nggak banyak lah. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Iya. Payah. HP 3 juta. Tapi kamu mau nggak? Ibu jari kaki aku masukkan ke lubang hidung kamu. Alamak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ibu jari kaki dimasukkan ke lubang hidung anak kecil. Gimana dong? Parah ini teman, parah. Lanjut lagi ya, kita dengar ya. Itu kan masa awal langsung begitu. Iya. Malah saya Oke, awalnya langsung seperti itu. Dan kamu nolak? Aku nolak. Oke, terus dibilang apa? Dia bilang alasannya bagus gitu, berarti nggak murahan gitu dia bilang. Terus sampai di sana? Sampai di sana udah percakapan itu berhenti. Aku juga udah nggak dengerin dia ngomong apa-apa lagi. Aku lanjut mijit terus habis itu aku Kencangin keluar. tep layar. Nggak berserang beberapa hari dari itu terus dia Kencangin tiba-tiba tep layar, mulai teman-teman. Aku juga nggak tahu. Biar Indonesia tahu. Dibilang juga. Jahilnya apa jahilnya? Awal-awal dia cuma rangkul-rangkul doang sih, kayak ya itu Asik. wajar ya, mungkin kalau papa anak aku juga nggak ada niatan lain mikir yang aneh-aneh keluar. Jadi ya udahlah rangkul. Papi juga, papa aku kandung juga sering rangkul aku, jadi ya udahlah Rangkul nih. makin lama makin kesini kok dia berani kayak megang bagian-bagian sensitif aku. Asik. Memang nggak sengaja atau memang sengaja pegang? Nggak Nggak sengaja. tahu ya, soalnya itu Hilap. aku ingatnya kejadiannya awal mau mungkin pas di kolam renang. Aku tuh sering diajak kolam renang itu sama adik-adik. Biasanya kan kita per minggu 2 kali ke kolam renang buat refreshing lah ya, istilahnya biar ototnya nggak terlalu kenceng atau apa. Otaknya kenceng, bukan ibu jari kaki yang kenceng. 10 putaran. Awal-awal aku nggak bisa renang, soalnya kan masih baru-baru juga belajar renang. Tiba-tiba tuh pas muter ada bundaran itu buat Asik. apa ya namanya? Apa ya?
tanjakan kaki kita gitu supaya nggak Oh, mama. merosot ke dalam. Nah itu Kaki ke dalam. pas muter itu dia tiba-tiba nyelam nangkep aku, dipeluk aku juga. Terus injak gitu kan, diinjak sama kakinya dia ditenggelam. Oh, mama. Terus dia Oke, dan tindakan kamu? melawan. Aku sampai menangis di kolam renang dan itu posisinya ada orang. Tapi nggak bisa, dia tetap kayak ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Kan, dan teriak-teriak. Gitu. Teriak-teriak. Tolong. Setelah dari situ kamu ada ngadu nggak? Nggak ada. Oke, aku pengen tanya, kenapa kamu nggak ngadu? Kan itu kan Karena sesuatu enak, hal yang Paman. sensitif untuk kamu. Tadi kamu juga bilang kamu nangis. Nah, berarti Enak, Paman. Aku takut, soalnya di situ aku posisi kan dibantu sama gereja. Kalau aku bilang, papa itu orangnya emosian. Pasti nanti mereka jadi berantem, takutnya ke situ. Mungkin juga nanti ada mungkin hantam-hantaman juga bisa. Jadinya aku juga mikir nanti sekolah aku gimana, ada adik aku juga nggak bisa makan, nggak bisa sekolah gitu kan. Aku pikirannya ke situ, jadi aku nggak ngadu, aku milih. Nah, Payah ini, teman. Payah ini. Kolam renang tuh ceritain aja nggak apa-apa. Payah ini. serem itu. Apa Serem. itu di kolam renang? Kolam renang. Serem. Ya, yang itu setelah penjahilan semua itu kan berlanjut terus tuh, nggak di kantor, nggak di satu tempat doang, sebenarnya bukan di Blitar doang. Oke. Masih banyak beberapa tempat Oh, mama. seperti Sarangan, Oh. Magetan, Oh. pernah di Wonogiri juga. Oh, Wonogiri juga. Asik. Ngapain? Tidur. Itu biasanya kita nganter, papa itu nganter dia khotbah. Bikin Oh, khotbah. Cici, khotbah. jalan-jalan gitu. Khotbah nih. Nah ya udah dari situ awal mula kejadian itu kejahilannya ke aku doang. 1 tahun itu ke aku doang, 1 tahun setengah. 1 tahun Terus setengah. tiba-tiba mereka adik-adik aku juga kena tiba-tiba. Oh, adik-adiknya juga. Hurra. 1 tahun dia kenanya. Oke, diapain? Diapain Sama- lagi? sama Sama kayak- seperti kayak di kolam renang. Iya. Oh, mama. Udah mandi itu loh, Oh di iya yang curang. mandi. Yang mandi itu juga pernah kayak kita renang. Hah? Terus? Renang itu kita mandi itu kan kita posisi anak-anak nggak bawa sabun, sampo, semua. Ini yang lucu nih, teman-teman. Ini yang lucu nih. Lucu. Kita sampo sabun itu nanti dia pakai duluan nih, terus nanti kita pakai juga di Oke. kamar mandi yang beda. Tapi ini enggak, jadi satu kamar mandi. Oh, mama. Oke. Awalnya di pancuran luar, Oh. jadi ada pancuran di luar itu, jadi orang lain kan melihat nih kita lagi belas. Iya. Terus nggak lama, alasannya pancurannya sih diperbaikin, rusak gitu. Oh, lalai. Di dalam kamar mandi. Oh, mama. Kita nggak ikut, nanti nggak diajak renang lagi. Iya. Gitu kan. Tapi kan ada kamar mandi cowok cewek kan? Jadi kamar mandi Enggak, itu campur. oh campur. Maksudnya Oke. beda, nggak ada Oh, tulisannya mama. cowok, Oke. terbuka umum gitu. Dan di dalam sana Ada aku, ada adik aku sama dia. Ada Roh Kudus juga. Iya. terus Hai. Awalnya Mati nih, tuh Ja. aku pakai baju pas bilas, tapi dia tiba-tiba tuh pernah ngomong, ngapain sih kayak sama siapa aja gitu kan. Orang Maksud udah lo? biasa lihat gitu, dia bilangnya gitu. Maksud lo? Terus akhirnya mau gak mau juga aku bilasnya lepas baju sebenarnya. Oh, mama. Lepas baju. Itu apa ya, gosokin tiba-tiba tuh gosok-gosokin badannya adik aku. Oh. Aku yang paling kecil, yang Oh, iya. bapak anak gitu kan aku. Oh. Tapi yang lain juga iya, Oh. dari punggung sampai pantat. Terus kadang tuh kalau misalnya gosokin pantatnya ditepuk sama Oh, mama. Tepuk pantat. aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Oh, ulang. Ini harus diulang ini. Ulang. Bahaya ini kalau nggak diulang. Apa dia bilangnya tadi? Kalian empat ini juga Terus nggak lama, alasannya pancurannya sih diperbaikin, rusak. Ulang. Bagus itu tadi. Dalam kamar mandi. Kalau kita nggak ikut, nanti nggak diajak renang lagi, gitu kan. Ah, kan ada terus. cowok cewek kan? Jadi kamar mandi Enggak, itu campur. Oh, campur. Es buah, es campur. Cowok. Oke.
terbuka umum gitu. di dalam Oh, sana? jualan es buah. Ada aku, adik-adik aku sama dia. Semua Oh, kok. makan es campur Iya. sama Terus, adik-adiknya. lalu? Awalnya itu aku pakai baju kelas 11, tapi dia tiba-tiba tuh pernah ngomong, ngapain sih kayak sama siapa aja gitu kan. Oh, Orang iya, iya, bisa iya, iya. lihat gitu, dia bilangnya gitu. Terus akhirnya mau gak mau juga aku bilasnya lepas baju semua. Oh, no. Nah, dia tuh apa ya, gosokin tiba-tiba tuh gosok-gosokin badannya adik aku. Oh. Ya, adik aku yang paling kecil. Malah bapak anak gitu kan. Oh, iya. Tapi yang lain juga iya digosokin sama dia dari sampai pantat. Kadang tuh kalau misalnya gosokin Kok pantat? pantatnya ditepuk sama dia terus Oh, mama. tangannya tuh sampai nyagrok ke dalam gitu. Apanya itu? Apanya? Aku sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Oh, no. Please, my boy. Oh, no. No. Oh, yeah. Juga Mama. Waduh. Dia juga. Ada yang dikencingin. No, please. Please. Dia. Ini kejadiannya di tidak. Kan di hari yang pertama, Aku mau nangis. kan di hari yang Juga mau tertawa. Awalnya aku nolak Kak. Ya aku juga Gila. Pendeta kencingin orang. Aduh. Gimana ini? Pendeta kencingin jemaat, bro. Astagfirullahaladzim. aku juga kan aku diancam-ancam sama dia juga. Oh, ancam. Diancam. Jadi aku ya udahlah terpaksa ikut. Dia katanya kalau misalnya kamu nggak ikut renang udah nggak usah ikut renang sekalian sama sekali. Oh, mama. Mamanya kan. Disuruh kencing berjamaah. Kalau dari situ memang nggak bisa lurus gitu kan. Jadi harus Aduh. Parah ini. harus sama tulang-tulang aku. Jadi aku tetap Oh, tulang-tulang. Dan tapi apa yang dilakukan kamu itu buat kamu nggak nyaman. iya. Aduh, panas saya. Kamu pernah Panas. dengan siapa? Dengan papa? Dengan orang lain di tempat kamu? Nggak pernah. Lanjut apa lagi? Pernah langsung kan itu modus ya kalau saya ngomong ya. Dokter Modus Richard pelecehan juga ini seksual, kepo kali nih, kepo kali. Lebih dari sana dia masih mencoba, mohon maaf, ngajakin kayak gitu punya berhubungan dengan dia atau apa. Aduh, kepo kali nih orang. Aku cuman di situ doang kalau yang dia ngajakin pas awal-awal aku. Pijit ya. Iya pijat. Terus baru mulai dia terus jahilin aku gitu terus sampai kapan ya? Kalau nggak salah dia itu pas doa malam. Jadi di gereja. Doa malam. Halo muda, doa malam, tikam pantat. Kalau doa malam itu setiap hari 10 dan 10 Doa malam tikam pantat. anak-anak ya kak ya HP dibatasin karena bisa tidur kan ya udahlah nyala Pusing aku. mereka nih doa nih sama aku dia sama anak-anak yang ikut doa itu mereka penyembahan nyanyi nangis 30 menit dari itu aku dengar dari luar kamar. Nah, seru ini. Kan takut nih ya. Kayak film Angling Dharma. Pura-pura tidur. HP aku taruh, aku pura-pura tidur dan itu kamarnya posisi gelap. Ada aku udah tidur. Kasur kita tingkat 2. Aku sama yang nomor 3 di bawah, yang nomor 4 sama nomor 2 di atas. Tiba-tiba dia ada masuk. Masuk. Pikir cuma ngecek doang kan. Masuk. Anak udah tidur apa belum kan. Takutnya belum tidur nanti besok istilahnya bangkong nggak bisa bangun pagi. Masuk. Tiba-tiba tuh berdiri agak lama. Ya, terus? Dia duduk nggak berselang dari lama duduk.
nggak tahu dia nengok-nengok doang gitu. Terus habis itu dia tiba-tiba meraba payudara aku. Oh, gol! Oh, mama! Oh, yeah! Keren, keren! Masya Allah! Manrasai. Apa ya kak, nggak bisa, nggak ada kekuatan di situ. Aku kayak Oh, kok selama ini berarti gini ya, apa dia doa atau kok nyolong-nyolong gitu buat kayak gitu ke aku. Terus tiba-tiba juga udah lama dari pegang-pegang payudara aku tuh celana aku dibuka kak, bullshit! alat vital aku. Oh my God! Atau mencoba memasukkan. Ibu jadi kaki. No. Ya ditulisin gitu loh kak. Dia gosokin tangannya ke alat vital aku. Oh my God! Itu pura tidur. Masih pura-pura tidur. Iya, dengan keadaan terlentang. Aduh. Aku udah kayak Kenapa kamu gak bangun? Atau paling gak kamu blokir? Enak bang, enak. dan mencoba kayak pindah posisi lah ya supaya dia mungkin maunya tapi nggak lama dari itu juga dia pergi sendiri gitu, dia keluar dari kamar. Jadi aku sebelum mau pindah posisi itu dia udah keluar. Dan kamu tetap pura-pura tidur. Iya, nangis. Karena kamu Oh my God! Pura-pura tidur dia. Oh God, no. Mati meja. ini kronologis dibuat oleh Pak Pendeta. Pendeta tersebut yang buatnya. Oke, berarti beliau sudah mengakui juga. Iya, dia Capek, istirahat dulu. ilahi juga dan Kamu hadir. aku hadir cuman tapi di bagian Istirahat dulu teman. Pusing aku. Aduh, parah ini, parah. Gimana ini teman-teman? Lemas aku langsung. Aduh, pening aku. Ini sudah mau sholat Jumat ini. Gila. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Habib peteng-peteng, gimana ini pendetamu Habib peteng-peteng? Aduh, parah ini, parah. Teman-teman yang lemah syahwat, yang menyimak ini, ya utamanya jemaat-jemaat, tolong mandi besar ya, mandi junub ya. Mandi ya teman-teman, mandi. Aduh, hei! Apa yang dicabut? Aduh. Tapi ada yang menarik. Kita belum selesaikan ya teman-teman. Terakhir kita ambil ini dulu. pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia Ulang lagi ya. kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Iya. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Oh, kencingin aku. My God. Parah. Gitu ke aku. Parah. Tiba-tiba juga Astagfirullahaladzim. Ulang lagi, sekali lagi. Habis itu kita tutup. Dibuka tangannya dimas, biasanya kan kita disuruh pijat lagi terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Oh my God. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Alamai. Udah. Iya, apa dia Udah. Diam. Malamnya makan pete, makan babi, makan anjing. Siangnya, malamnya kencing jemaat. Ajaran kasih. Aduh ya, gimana nih ajaran kasih si beleng-beleng gimana? Si peteng-peteng. Agamamu ini gimana peteng-peteng? Aduh, parah.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk mempertontonkan ajaran kasih tapi hoax. 4 bersaudara usia 7 tahun. 7 tahun. Ada yang berapa tahun tadi? Yang paling tua itu usia kelas 1 SMP itu usia berapa tahun? 13 tahun. Dihabisin sama seorang pendesta. Ya, pendesta menghabisin 4 putri bersaudara. Ada yang dikencingin, ada yang ditepuk pantapnya, ada yang parah kali. Ya udah, ya kita tutup dulu teman-teman. Viralkan sebanyak mungkin, viralkan. Yang pada intinya tidak mungkin orang yang di dalam dirinya memiliki Roh Kudus melakukan hal yang tersebut. Yang benar adalah Roh Kudus datang mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kemudian ajaran Roh Kudusnya ditaruh di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang bertanya tentang kebenaran, tanya ke Al-Quran. Bukan Roh Kudus dalam diri setiap manusia, enggak. Buktinya itu tadi. Berarti yang datang kepada mereka bukan Roh Kudus, tapi roh halus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah sang bintang timur. Oke, kita tutup ya. Hilal bin Zakar makan korban, bintang timur makan korban, terbukti. Oke, pamit. Tetap berjuang, rapatkan barisan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantasan burung gereja pindah dari gereja ke masjid. Ternyata ini rahasianya. Burung gerejanya tidak tahan melihat perbuatan yang tidak senonoh. Oke, teman-teman, makasih.